kita sekarang masuk ke nomor 11 sampai nomor 20 itu total bahasa Inggris semua nih kuantitatifnya. Ini yang mungkin jadi poin penting banget nih buat teman-teman yang terkendala ya. Sebenarnya juga terkendala juga bahasa Inggris. Makanya tadi saya hampir 2 jam untuk mencari jawabannya. Alhamdulillah bisa ketemu. Baik, kita lanjutkan ya. Ini ada garis L1 ya, memiliki nilai negatif berintersep dengan y-intercept ya, nilai positif. Jadi garis L1 ini ya slope-nya nilainya negatif, kemudian y-intercept-nya ini nilainya positif. Kemudian jika L2-nya ya, L2-nya itu tegak lurus ya dengan L1, L2 tegak lurus dengan L1. Kemudian A-nya positif terhadap y-intercept ya, maka nilai x-intercept itu dari dua garis itu adalah berapa ya. Jadi maksud dari soal ini adalah ini nilai x-intercept-nya. Kalau kita kalau teman-teman masih ingat di soal SPL ya, sistem penerapan linier, ada yang namanya gradien ya. Itu namanya gradien ya. Slope itu garis miring ya, itu gradien. Ini gradiennya gradien negatif. Kalau tegak lurus, kalau negatif, gradien itu M1 kali M2 ya. Ini M1 dikalikan dengan M2 ya, ini sama dengan min 1. Ini tentuannya ya. Ini cari gradien. Jadi M1 kali M2 sama dengan min 1 ini ketentuannya. Diketahui M1-nya gradien di R1 itu adalah negatif ya. Maka gradien M2 otomatis positif. Ya. Maka M2-nya ini otomatis positif ya. Pasti positif. Ya, nilai positif. Jadi M1-nya karena M1-nya negatif ya, kan negatif kali M2 sama dengan negatif 1 ya. Maka otomatis ya M2-nya karena negatif itu negatif, yang negatif bagian negatif sama dengan positif ya. Pasti gradiennya atau slope di L2 adalah positif ya. Itu tidak ini. Kemudian ini karena tegak lurus ya, ingat karena tegak lurus. Syarat tegak lurus. Ya, karena tegak lurus ini jadinya seperti ini tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Ya. Sekarang y-nya intercept ya, kemudian nilai x interceptnya berapa gitu ya. Ini ketahuan ya. Kalau nilainya karena ini nilainya pasti lebih besar ya x-nya ya, maka otomatis ya. Ini secara otomatis ya. Otomatis karena nilai y-nya negatif ya di L1-nya ya, maka otomatis nilai x-intercept-nya yang di L1 adalah lebih kecil ya. Jadi nilai x intercept di L1 ya, ini pasti negatif. Pasti negatif. Kenapa? Karena slope-nya negatif. Ya, karena slope-nya negatif. Ya, pasti negatif hasilnya. Jadi x-intercept-nya pasti negatif. Nah, kemudian yang di L2 ya, karena ini positif ya. Kan M2-nya positif slope-nya, maka L2 otomatis nilai x intercept-nya di L2 ini pasti positif. Nah, maka apa jawabannya? Udah jelas ya, maka jawabannya adalah nilai L2 ya lebih besar daripada dengan nilai L1 lebih kecil dibandingkan nilai L2 ya.
Nih, jawabannya adalah yang D ya. Ini jawaban yang D ya. Tuh. Tuh ya untuk ini ya jawabannya. Ini ingin teman-teman kita bicara tentang gradien ya. Oke, kita lanjut nomor 12. Nomor 12 ini cerita tentang di sekolah menengah ya, di sekolah menengah 60% guru ya, 6% guru ini menyetor atau melaporkan salary-nya atau honornya gajinya ya sebesar kurang lebih lebih besar 50.000 ya. Lebih besar atau sama dengan 50.000. Nah, diulangi ya. Jadi 60%, 60% ini 60% guru ya yang di sekolah menengah. 60% guru di sekolah tersebut ya di sekolah menengah. Ini ceritanya menyetor, melaporkan ya, melaporkan. Nah, ini melaporkan gajinya lebih besar atau sama dengan ya. Ini lebih besar atau sama dengan 50.000 US dollar ya. 50.000 US dollar. Nah, kemudian berapakah ya nilainya ya supaya supaya kerataan itu benar bahwa itu di angka lebih besar sama dengan lebih besar atau sama dengan 50.000 dolar ya. Apakah rataannya, apakah mediannya, atau modusnya, atau min dan yang lainnya ya. Ingat, kalau kita min kita bisa belum ngukur, kita belum tahu. Belum tentu ya rataannya, rataan aja ya, rataannya bisa di atas 50.000. Belum tentu, malah bisa lebih kurang ya. Nah, kalau min rata, kalau median nilai tengah juga belum tentu. Ya. Jadi yang paling tepat adalah modus. Jadi semakin banyak orang yang memiliki salary di atas 50.000 ya, semakin banyak salary di atas 50.000, ini otomatis 60% guru ya, 60% guru menyetorkan itu otomatis adalah nilai yang disetorkan 50.000 US dollar atau lebih dari itu ya. Nah, ini jawabannya adalah yang C ya. Di jawabannya C. Ya. Di jawabannya C. Jadi modusnya yang paling banyak ya. Jadi semakin banyak orang yang salary-nya 50.000 dolar, otomatis 60% ya. 60% dari total jumlah guru yang menyetorkan ada nilai seperti itu. Nilainya 50.000. Kalau kurang dari, ya kalau misalkan kebanyakannya kurang dari 50.000, otomatis yang 60% juga kurang dari 50.000. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya nomor 13. Ini ada suku namanya jadi dalam sudut ya, dalam sudut itu ada dua istilah. Ada sudut suplemen, ada sudut komplement ya. Kemudian kalau sudut suplemennya 4 kalinya sudut komplement, jadi kalau sudut komplement itu nyiku ya, yang sudut nyiku itu komplement namanya. Jadi komplement itu sudut nyiku ya. Komplement itu sudut nyiku. Jadi ininya 90 dikurangi sekian ya. Dikurangi sekian. Kemudian kalau suplemen adalah lurus, garis lurusnya ya. Berarti 180 dikurangi sekian. Nah sekarang ini 4 kalinya nilai
suplemennya 4 kali dari nilai komplement ya. Maka diketahui ya 90 dikurangi 60. Ini 60. Sama dengan 30 ya. Sama yang suplemennya kurangi 60 juga ya. Ini kurangi 60 juga sama. Ya. 180 dikurangi 60 sama dengan 120 ini dikurangi 60 juga ya. Sama dengan 120. Oke. Sekarang benar enggak? Ya, pertanyaan dengan hasil ini. Suplemen 4 kalinya komplement. Suplemen 120, komplemennya 430. Benar enggak? Ternyata benar ya. Nah, berarti sudut komplemennya yang dimaksud adalah 30 ya. Artinya jawabannya adalah A ya. Jawabannya adalah A. Tuh ya. Ini yang namanya suplemen dan komplemen seperti ini ya. Jadi sudut nyiku kalau komplemen, kalau suplemen sudut garis lurus ya. Tuh. Terus kita lanjut nomor 14. Ini mudah sekali. Pasti teman-teman bisa jawab soal ini. Asumsinya nilai A dan B positif, nilai positif. Jika A kali B 16, kemudian A dibagi B dengan 4, berapa nilai A dan B ya? Dijumlahkan ya. Rata-rata A dan B average ya. Berapa average A dan B? Ini gampang ya. Berarti A dan B sudah 16. A bagi B dengan 4. Berarti A dan B sudah dengan 4 ya. Jadi A-nya 4. Otomatis ini ya. Teman-teman pasti tahu lah. Ya. A4, B juga pasti 4 ya. Coba 4 kali 4 16 ya. A kali B sama dengan 16. Oh 8 bagi 2 ya. 8. 8 bagi 2. Ini 8. A-nya 8 ya. B-nya 2 ya. Karena oke 2. 8 sama 2 ya. A-nya 8, B-nya 2. 8 bagi 2 4 ya. Ini kan mudah ya. Dihitung rataannya, average itu rataan. Dengan 8 tambah 2 ya. 8 tambah 2 sama dengan 10 dibagi 2. Udah selesai ya. 10 bagi 2 sama dengan 5. Ya, jawabannya adalah C. Ya, mudah sekali ya. Oke, kita lanjut. Nomor 15. Berapa peluang untuk menyusun kata golden? Golden ya. Jadi kita menghitung ini namanya ingat menyusun huruf ya. Dalam ini peluang menyusun huruf ya dari sebuah kata ya. Golden. Ada berapa? Pertama ada berapa huruf dulu dari kata golden ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, 6. Ya, tulis 6 ya. 6, udah jawabannya 6 faktorial ya. 6 faktorial. Ya, selesai ya. Berarti sama dengan 6 dikali 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1 ya. Ya, dengan 6 kali 5 30, 30 kali 4 120, 120 kali 3 360, 360 kali 2 720 ya. Jadi jawabannya 720. Nah, D jawabannya ya. Ini caranya ya seperti ini. Jadi untuk menyusun kata goal itu seperti tinggal menghitung ini aja, ya 6 faktorial. Baik. Demikian ya untuk sesi ketiga. Sesi ketiga.